wabarakatuh. Alhamdulillahi musiril layali wal a'wam wal ayyam wa musarrifish syururi wal a'wam al-malikil qudusil azizis salam. Alhamdulillahilladzi waffaqana 'ala as-siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yaqulu fi haqqihi tabaraka ismu rabbika dzal jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa aminu ala wahyihi wa khiratuhu min khalqihi fa huwa khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi hatta ata'a ila salam wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al qulubana khalisan wajhikal karim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, untuk kandung, remaja, anak muda, mudi, dan anak-anak kami sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita malam ini. Alhamdulillah, Allah masih pertemukan kita dengan bulan Ramadan, sebuah bulan yang menjadi sebuah angan-angan, bukan angan-angan kita yang masih hidup, karena kita tak pula dianjurkan untuk berangan-angan, tapi angan-angannya ahlul kubur, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam bukunya At-Tafsirah, ketika Allah Ta'ala berfirman, "Tamannau", berangan-anganlah kalian. Tapi angan-angan kau disampaikan bukan untuk kita yang hidup, tapi untuk ahlul kubur, orang-orang yang sudah berada di balik papan sekarang, tidak bersama kita. Apa angan-angan mereka? Atamanna an a'uda yawman fi Ramadan. Aku bisa berangan-angan supaya bisa mendapatkan sehari di bulan Ramadan. Itu angan-angan ahlul kubur. Jadi Bapak dan Ibu, nikmat terbesar itu yang kita rasakan kini kok adalah kita mendapatkan bulan Ramadan. Jadi kalau kita telah mendapatkan bulan Ramadan, banyak-banyak kita bersyukur, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan-amalan ibadah siam dan qiyam kita. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tercurahkan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema wirid kita malam ini seperti yang diamanahkan oleh pengurus
menjaga Ramadan, dengan menjaga kualitas makanan dan minuman yang sehat. Jadi kita mencari sisi Ramadan dari sisi yang berbeda. Ramadan bisa dikaji dari banyak sisi. Ada yang mengkajinya dari sisi fikih, ada yang mengkajinya dari sisi pensyariatannya, ada yang mengkajinya dari sisi hidup bersosial, atau yang mengkajinya dari sisi politik. Puasa kok bisa perlu dikaitkan dengan politik. Itu dibahas dalam tafsirnya Imam Asy'arawi, juga dibahas di dalam tafsirnya Imam At-Tantawi dalam tafsir Al-Jauhar. Itu dibahas dari sisi politik. Jadi banyak kita bisa membahas dari sisi Ramadan. Nah, malam ini awak akan mencari satu sisi yang beda. Awak mencari Ramadan dari sisi makanan dan minuman yang sehat. Ini agak jarang mungkin dibahas dari sisi makan dan minum. Karena tujuan melakukan ibadah puasa itu apa dan apa? Selain memberikan kepada keimanan dan menjadikan diri kita itu menjadi naik pangkat, menjadi orang-orang yang bertakwa, ada satu lagi yang harus kita ingat. Apa itu? Menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menghadirkan kesehatan. Sehat itu penting. Maka Nabi SAW itu sering meminta, Allahumma inni as'aluka sihhah wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar Engkau berikan kepada aku kesehatan. Karena kadang ada orang lebih dari bulan puasa, bertambah penyakitnya. Lebih dari bulan Ramadan, baringnya dulu sebelumnya 50, lebih Ramadan baringnya 60, bertambah 10 kilo. Ada belum seperti itu? Ada di bulan Ramadan yang pengeluarannya lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Kalau misalkan pengeluaran dalam jalan sedekah, infak, itu bagus. Tapi yang kita tekankan di situ, biasanya lanjut di rumah di luar bulan Ramadan 100.000 sehari contohnya. Kini 200.000 sehari. Kok ada gaji suami, 100.000 sehari. Kok sahur sama babuku 100.000 sehari. Coba bayangkan. Jadi yang pertama, pola pikir yang harus kita tanamkan ini Bapak dan Ibu adalah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan Syahrul It'am, bukan menjadikannya sebagai bulan Syahrul Ta'am. Jadi menjadikan bulan Ramadan itu bulan awak bisa berbagi, bukan bulan awak menumpukkan makanan. Itu maknanya Ramadan disebutkan dengan Syahrul Imsak. Manahan. Ada yang ditahan. Jadi manahan itu tidak cuma sekedar ketika awak berpuasa, tapi manahan mengendalikan ketika kita mau makan atau minum makan minumnya. Ketika berbuka, jo sahur. Jadi dibahas. Bahkan ada orang barat meneliti sehingga mereka menerapkan yang namanya fasting terapi berpuasa. Mereka tak mengenal puasa, mereka tak tahu puasa. Dalam fasting terapi itu disebutkan bahwasanya dengan melakukan menahan selama 8 hari setiap bulan, itu bisa memberikan kesehatan yang luar biasa bagi tubuh. Tidak makan waktu itu, boleh cuma minum 8 hari. Jadi ketika kita mencari hasil penelitian mereka itu, tak karena ada awak Rasulullah Allah berbuat sedemikian
kami 8 hari. Nah, kamu itu tidak rutin dilakukan oleh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dijadikanlah 1 bulan. Jadi kalau misalkan tak biasa melakukan ibadah puasa sebelum ini, sebalik bulan yang sebelum itu, dilakukanlah, disyariatkanlah ibadah puasa 29 atau 30 hari. Nyeci yang perlu tekankan Bapak dan Ibu, puasa itu bukan untuk kesehatan. Kesehatan itu hanya hikmah yang ada di balik puasa. Tinggi itu. Kadang apa itu puasa sunnah, apa rajin puasa Senin kami, itulah usah kolesterol ampuh Ustaz. Asam urat ampuh, sakit ampuh, kecil dokter cocok puasa itu. Salahnya. Hanya kesehatan kok adalah hikmah di balik keberadaan ibadah puasa, bukan tujuan berpuasa. Tujuan berpuasa itu ya Allah sebutkan, la'allakum tattaqun. Lakukan karena Allah Ta'ala, bukan karena ingin menguruskan badan, bukan karena ingin ramping dan lain sebagainya. Makanya yang pertama yang harus kita pahami adalah bulan Ramadan bukan dijadikan sebagai syahrul ta'am, bukan bulan awal untuk menentukan makanan, bukan itu tujuannya. Tapi bulan Ramadan dijadikan sebagai syahrul it'am, memberikan ayat waktu buat selama wa agiahkan kau orang lain. Nah itu makanya itu pensyariatan membukukan puasa, membukukan untuk orang yang berpuasa. Wa bagikan makanan atau infakkan harta awak, ada yang berlebih wa berikan. Nah itu yang syahrul it'am itu, hadiah makan. Bukan mangangan pari awak. Kemudian yang kedua, apa itu? Memahami bahwa tujuan puasa bukan untuk kesehatan, tapi kesehatan hanya hikmah yang ada di balik puasa. Makanya tahun 2016 ada seorang profesor dari Jepang, Yoshinori Osumi, itu namanya. Dia seorang ahli fisika, mendapatkan Nobel. Apa hasil pencariannya? Dia melakukan penelitian tentang ibadah puasa. Ternyata kecilnya, maka dikenal ada namanya autofagi. Apa itu autofagi? Yaitu mekanisme untuk menghancurkan sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam tubuh Bapak ada sel-sel yang sudah tua, yang perlu itu diganti. Cara menggantinya itu bisa tergantikan kalau awak kondisi tubuh awak dalam keadaan lapar. Tapi kok kanyang kali, makan kali, tidak ada puasa, makan kali, yang sel yang lama, sel tua, tidak akan terganti-ganti. Jadi makanan itu, anggota tubuh itu dia memakan anggota tubuh yang lain. Jadi sel-sel yang rusak itu dimakan sehingga memunculkan sel yang baru. Nah, itu namanya autofagi. Itu hasil kajian dari profesor Jepang ini. Jadi nampak oleh kita kenapa pensyariatan ibadah puasa, kalau kita kaji dari sisi kesehatannya, ternyata dia bisa mematikan sel-sel yang mati dan menggantikannya dengan sel-sel yang baru, dan itu terjadi hanya ketika tubuh ini dalam keadaan lapar. Itu makanya syariat awal Bapak dan Ibu untuk beribadah tidak bisa dalam keadaan kenyang. Kalau kenyang, jadi ada mengaji siap subuh, wirid subuh, itu bisa dicari. Siapa yang bisa memperhatikan, ada di antara mereka yang takaluk. Apa itu? Apa sebab takaluk? Dan banyak kita mencari orang kalau siap sahur itu, lalu itu efek dari kekenyangan. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kebiasaan. Apa kebiasaan Nabi? Kebiasaan Nabi itu adalah menggabungkan dua sifat makanan ketika sekali makan.
Itu kebiasaan Rasulullah, menggabungkan dua sifat makanan dalam satu kali makan. Itu petunjuk berpasang-pasangan. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi khalaqal azwaja mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dari apa yang ditumbuhkan dari bumi, dan dari mereka ada laki-laki, ada perempuan, dan ada matahari, ada bulan, ada suhu, ada neraka, ada panas, ada dingin. Nah, apa hikmah di antara Allah menciptakan berpasang-pasangan kok? Ternyata baginda Rasulullah SAW kalau makan itu tidak fokus kepada satu sifat makan. Makanan angin saya satunya tidak, makanan dingin saya satunya tidak, tapi Nabi menggabungkan antara sifat makanan panas sama sifat makanan dingin. Nah, itu Bapak dan Ibu sebenarnya bagus untuk menetralkan kondisi tubuh. Makasih Ustaz, makanan sifat angin ke dingin. Kok makan daging Pak? Daging itu angin ke dingin Pak? Angin. Dikira yang dingin apa samanya? Buah antimun contohnya kan, atau salad atau sayur. Nah, itu netral dia, dipasangkan. Maka saking pentingnya bab ini, Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam kitab sahihnya, kitab Al-At'imah, bab tentang makanan. Kitab tentang makanan. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari itu membahas hadis-hadis tentang makanan, dan dituliskan di situ babun fil akli rutab bil baktif, bab tentang kesunahan memakan tamar atau top kurma basah dengan semangka. Berarti kurma itu sifatnya panen Pak. Jadi ketika diimbangi dengan semangka netral. Bahkan disebutkan dalam kitab Imam Muslim juga, Sahih Muslim, bab tentang aklur rutab, makan kurma bil kifah, dengan mentimun. Makan kurma aja mentimun. Bahkan dalam Sunan Abi Daud juga dalam kitab Al-At'imah tentang makanan, apa dituliskan di situ? Babun fil jam'i bainal launaini fil aql, bab tentang menggabungkan antara dua sifat terhadap satu makanan, satu kali makan. Jadi kalau misalkan awak makan dua Pak, dan itu adalah makan daging ayam, makan dua rendah, itu tak sehat untuk kesehatan. Nyuci protein hewani, cie untuk mengimbanginya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya Nabi Bapak. Barangkali Nabi sakit, cuy itu barangkali awak sakit selama kau coba itu barangkali Nabi SAW sakit. Barangkali Nabi berapa kali sakit? Awak barangkali sakit. Nabi itu sakit 2 kalinya Pak. 2 kali. Itu pun bukan karena intern Nabi, bukan berasal dari kondisi tubuh Nabi, tapi Nabi sakit gara-gara diracun. Diracun yang pertama oleh lelaki Yahudi Labid bin Aqsam, yang kedua pernah dulu diracun ketika Nabi disuguhkan makan paha kambing. Jadi Nabi itu paling suka makan paha kambing, tanangin itu pada lama di kambing. Nabi disuguhkan itu, kemudian diracuni oleh seorang perempuan Yahudiyah yang bernama Zainab binti Haris, yang akhirnya nanti masuk Islam. Nabi 2 kali sakit itu pun karena diracun, dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada Nabi SAW. Sesaat sebelum Nabi SAW meninggal dunia, diakui sama Nabi kepada Ibunda Aisyah, "Wahai istriku, aku terasa sakit." Aku sakit Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika meninggal dunia itu merasakan sakit karena Allah membangkitkan kembali racun yang pernah ditimpakan kepada Rasulullah ketika selesai perang Khaybar di tahun 7 Hijriah. Itu Bapak tadi, sakit Rasulullah itu karena diracun. Tak pernah yang namanya sakit Rasulullah, oh Rasulullah demam, oh Rasulullah kolesterol tinggi, oh Rasulullah diabetes. Coba baca lihat ini, banyak macam penyakit yang kita dapatkan. Itu gara-gara apa tuh? Gara-gara apa tuh Bu? Makanan. Gara-gara makanan. Makanan itu tidak terkontrol ya. Yang bisa tuh ketika aku pulang, coba lihat pasar kuliner sore-sore, orang minyak orang masuk ke dalam saya
tak tahu dah. Apa tahu Ustaz Namboy nak pernah Ustaz tapi lah tahu lah. Pada di rasio umum. Barang karaminya orang. Bocek motor, itu ada gorengan, itu ada yang sebelah kiri, sampai nyonya ada. Dibawa ketika bawa pas bawa anak. Padahal tak banyak. Itu maknanya Nabi SAW suka memasangkan ini. Itu makna syariat Nabi itu yang pertama kali ketika bawa doa dimakan Nabi. Pertama kali yang dimakan Nabi itu rutok, kurma basah. Kan air minum, apa lagi teh manis, apa lagi teh es tu, langsung takar, jadi lambung gitu. Jadi Nabi itu langsung mencoba pertama kali yang dimakan Nabi itu adalah rutok kurma basah. Kurma basah itu tinggi kalorinya, kurma itu tinggi kalorinya daripada nasi. Nasi itu sesuatu nasi itu 100 gram doang, itu 130 kalori. Tapi kalau kurma 100 gram kurma itu senilai 280 kalori. Dan kalori yang ada di kurma itu tak membahayakan bagi orang-orang yang memiliki penyakit seperti kencing manis. Tak memberikan penyakit. Itu maknanya sebaik-baik cara berbuka itu, ia adalah cara berbuka Rasulullah. Itu maknanya kalau di rumah sajikan kurma, bali kurma, banyak macam-macam rutok kan banyak. Ada kurma Tunisia, ada rutok Robuna, macam-macam. Nanti ada rutok Sukari, macam-macam kurma. Yang pun nak ngalih kurma apa itu? Yang nak Ustaz ya, pasal nak kurma, pun nak ngalih kurma. Intinya apa? Intinya syariat memakan kurma itu harus awak biasakan. Itu maknanya makan 3 kurma, 3, 4 atau 5. Ini tak ada syariat kok 6 kok ganjil ada. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Nabi biasa makan kurma 3 buah, 3 inci. Dalam riwayat yang lain Nabi disebutkan rutobat. Rutobat itu jamaknya, artinya pluralnya. Yang di situ memiliki makna bisa lebih dari 3, bisa lebih 4 atau 5 atau 6. Jadi Rasulullah suka membiasakan ini. Nah Rasulullah ketika Allah siap makan kurma, Rasulullah melakukan ibadah salat maghrib. Kenapa? Karena butuh kurma itu apa? Itu ketika dimakan ke dalam perut, makanya akan langsung mencerna sehingga mengalir kepada semua anggota tubuh, dan itu hanya butuh waktu 10 menit. Allah terkontrol seadanya tubuh, baru di situ awak makan. Coba bayangkan kalau orang berbuka ketika makan dia teh mani, campur aja dia gorengan, campur aja dia kolak. Itu makanya sebaik-baik berbuka itu. Memang berbukanya Rasulullah SAW. Dia ada sunnah apa dan itu. Ada namanya sunnah ta'abbudiyah. Contohnya, awak salat isya, apa melakukan salat sunnah 2 rakaat, apa salat rawatib awak, awak salat puasa setiap Senin dan Kamis. Kan meniru Rasulullah mengajarkan itu, kan gitu nah. Rasulullah meniru itu namanya ta'abbudiyah. Artinya ketika awak mengajarkan awak melakukan ibadah. Tapi ada namanya sunnah yang sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, dan itu merupakan jibiliyah. Artinya perbuatan Rasulullah sebagai seorang manusia biasa. Tapi ketika awak meniru yang dilakukan oleh Rasulullah, awak makan kurma ketika awak buka, Rasulullah berkurma menikah. Kok niat awak seperti itu, awak mendapatkan nilai ibadah. Jadi setiap ayat yang diterangkan Rasulullah, kalau misalkan itu hanya bersifat kemanusiaan, artinya dalam tanda kutip hal yang wajar, tapi dari masalah ibadah, ketika awak itu awak lakukan dengan niat meniru Rasulullah, dapat ibadah. Itu makanya orang Arab bapak dan ibu, ayo suku makan apa? Makan labu sama daging. Labu tak suku makan juga daging. Saya lihat di YouTube tuh makan biasa makan labu juga daging. Itu contoh yang ditiru oleh Rasulullah ketika nampak Ibnu Umar Rasulullah meniru. Ditiru oleh Ibnu Umar. Sampainya Ibnu Umar langsung menyukai labu punya. Itu ketika berbuka sahur begitu. Sahur Rasulullah kalau sahur mungkin awak salah buku biasa makan nasi, ambo pun makan nasi. Tapi tahu tak kalau Rasulullah itu nasi ada masuk Rasulullah, tapi itu tidak menjadi kebutuhan makanan pokok. Nabi itu kan kita sawikan, Nabi itu suka memasangkan 2 jenis makanan. Jadi Nabi ketika masuk ke sahabat namanya Jabir bin Abdullah, kemudian bertanya kepada ibunda istri ibunda Aisyah, yang makanan yang ada wahai bunda, roti gandum oleh Rasulullah, ada tak cuka?
Tolong menjadi cuka. Berarti Nabi menggabungkan antara cuka yang bersifat panas sama roti digabungkan antara keduanya. Cuka tidak cuka yang makan bakso. Itu makanya makanan gua apa tadi? Kalau kita berbicara tentang makanan, di situ ada tiga. Yang pertama, martabah al-hajah. Ada yang sifatnya itu primer, kebutuhan mana? Apa itu yang masuk makanan yang sifatnya pokok mana? Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu makanan bihasbi ibni Adam ukulatu yukibna sulbah. Cukui makanan yang bisa membuat awak tagak, kuai awak. Jadi ketika awak tagak, makan saja berapa itulah cukui. Itu primer. Kemudian yang kedua, ada namanya al-hajah az-ziyadah yang sifatnya sekunder. Apa itu sifatnya sekunder? Itu tambahan. Contoh makan nasi, tambah juiko, tambah sambal, tambah sambal. Maka kalau makanan yang sifatnya itu tak usah banyak-banyak. Nabi mengician fa'ika ala mahala, fasulusul li to'ami, fasulusul li syarabi, fasulusul li nafasi. Kalau tidak bisa, dia tambah juga. Cukup sapatigo untuk makan, sapatigo untuk minum, sapatigo untuk bernafas. Awak tak usah banyak makan Bapak Ibu. Kurang kapi yang makan tujuan lambung tu. Al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a. Kurang kapi yang makan dengan 7 lambung. Wal mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid. Kurang mukmin makan dengan satu lambung. Makanya makan dua baca bismillah sehingga dapat tambah makan. Kemudian yang ketiga apa? Ada namanya al-hajah al-fadlah. Itu namanya tasbih. Contohnya apa? Selesai tarawih, pergi bakso, pergi makan bakso. Itu namanya tambahan itu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi kalau awak niat ibadah, kualitas ibadah puasa awak memberikan nilai kesehatan, caranya cik, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah itu konsep Al-Quran. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau yang namanya berlebih-lebihan akan membawa kerusakan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Begitu pula dengan sahur awak perhatikan dulu, jangan terlalu banyak makan sahur. Kalau banyak makan sahur berakibat terlalu habis subuh, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW dan disukai oleh Nabi. Itu namanya hailulah. Apa disebut dengan hailulah? Karena itu lalu menyebabkan engkau jauh dari rezeki Allah. Kemudian ada pula namanya cek lain nanti ailulah. Itu lalu siap asal. Itu gara-gara apa? Dek banyak makan. Jadi puasa terjadi penetralan tubuh. Bagaimana caranya penetralan tubuh bisa berjalan lancar? Jangan terlalu banyak makan. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.